martabat sebuah bangsa tergantung akhlak dan budayanya, bukan agamanya. Allah. Quran itu adalah ayat Allah, dari Allah, yang sifatnya muhdatsah tapi qadimah. Coba, apa sifatnya apa? Muhdatsah tapi dan, bukan tapi, dan qadimah. Piye penjelasannya? Kalau melihat mushaf, misalkan ini Quran, misalkan ini hadis, ini baru dicetak di Saudi, dicetak di Surabaya, yang cetak manusia, berarti hadis. Tapi Quran sebagai sifat kalamullah qadim. Paham boten? Jadi mushaf yang kita pegang itu hadis baru dicetak tanggal sekian tahun sekian di Surabaya, yang nyetak juga orangnya ada, hadis. Tapi Quran sebagai sifat kalamannya Allah qadim. Paham nggih? Oh, Quran itu mukjizatnya Nabi Muhammad melebihi mukjizatnya para nabi. Mukjizatnya Nabi Musa, tongkat bisa jadi ular, hebat betul. Bisa memecah belah laut merah jadi jalan tol, hebat betul. Tapi masih ada, sudah enggak ada. Nabi Isa mukjizatnya bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan orang lumpuh, bisa menghidupkan orang mati. Hebat betul. Tapi masih ada. Tapi kalau mukjizat Nabi Muhammad, mukjizah khalidah ila yaumil qiyamah, yaitu Al-Qur'an. Maka Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, pesantren atau santri Sabilur Rasyad harus baca dengan benar. Barang siapa ngaku santri tapi baca Quran tidak benar, itu santri gudigen. Yang banyak pesantren modern, orang semua baca Quran. Santri gudigen itu. Kalau yang bisa baca Quran enggak gudigen, enggak. Berarti sini enggak gudigen. Paham betul? Nah, dah. Yang kedua, pendidikan sekarang dituntut agar semakin maju, semakin keren. Kita ini ketinggalan. Kita ini hanya menjadi apa? Penonton. Mari kita kejar ketinggalan kita. Digital, medsos, WhatsApp, YouTube, Google. Yang bikin siapa itu? Yang bikin? Orang Islam? Bukan. Orang Islam hanya make. Yang heran tuh Google. Masya Allah, luar biasa heran. Apa saja ada. Sapinah ada, Sulam ada, Takrib ada, Fathul Mu'in ada. Sampai disertasinya saya ada di Google itu. Mungkin luar biasa. Mau cari alamat, map bisa. Apa saja bisa Google. Bikinan kita itu, bikinan kita bukan. Bikinan orang luar. Kita tinggal make. Ketinggalan apa? Ketinggalan buatan ibu? Ketinggalan. Belum teknologi yang sudah sangat pesat sekali. Nah, panjenengan smelter yang memasak apa? Nikel, emas, luar biasa. Itu kita belum mampu. Masih ngundang wong Cina. Jangan salahkan orang Cina loh. Memang kita nggak bisa pegang smelter. Masih panggil Cina. Teknologinya, mesinnya, orangnya. Orangnya juga masih pegang Cina. Teknisinya. Kita ketinggalan. Apalagi? Yang ketinggalan apalagi? Banyak yang ketinggalan. Belum bicara kita luar angkasa. Wah jelas kita cuma penonton. Perawi. Katanya, mesti katanya. Ayo, Sabilur Rasyad,
jangan ketinggalan. Siap? Semua ilmu teknologi, ilmu pengetahuan harus kita kuasai. Ya. Di samping itu, yang paling penting lagi karakter, akhlak, akhlakul karimah. Santri harus menunjukkan punya tipologi berakhlak. Di luar pesantren, terserah. Seperti Nabi Musa. Bayi Musa dipelihara oleh Asyah, istrinya Fir'aun. Hidup di dalam istana yang isinya kufur, fusuk, fujur, mungkarot, maasi. Si Musa ini, bayi Musa, dongengnya tahu semua dongengnya lah. Hidup besar di dalam istana yang isinya kekufuran, kemusyrikan, kefasikan, maksiat, mungkarat. Tapi karena Musa dididik oleh seorang imra'atun shalihatun muti'atun abidatun hasanatul khalaq, Musa dewasa tidak terkontaminasi oleh keadaan istana. Ajib betul. Hidupnya dalam istana yang isinya mungkarot, tapi dia enggak. Karena dididik oleh siapa? Siti Asyah, seorang perempuan salihah yang abidah muti'ah. Demikian pula luar sabil rasyad karep-karepmu. Ya di luar sabil rasyad karep-karepmu lah. Sekarepmu. Tapi sabil rasyad mendidik anak-anak yang berakhlakul karimah. Paham betul? Di luar ada narkoba, di luar ada maksiat, di luar ada kerusakan akhlak, di luar ada tawuran, di luar ada teroris. Di sabil rasyad ada tidak? Ada tidak? Temenan, narkoba, betul narkoba. Jadi Kiai Marzuki ini seperti Siti Asyah. Ya, Siti Asyah yang memelihara Nabi Musa. Panjenengan, kamu ini semuanya santri sini hidup di tengah-tengah kota besar, kota Malang. Yang sudah pasti banyak kerusakan akhlak. Tapi panjenengan akhlaknya tetap baik. Luar biasa. Berkat pendidikannya, Kiai Marzuki Mustamar, Siti Asyah. Negara ini butuh pengawal mental. Negara ini butuh kelompok yang mengawal moral. Negara ini masyarakatnya sudah mengarah kepada hedonis, materialis. Semua ingin kaya semua. Semua pakai duit semua. Masuk sekolah, pakai duit. Ingin lulus, pakai duit. Masuk anggota pegawai negeri, pakai duit. Pengen jadi lurah, pakai duit. Pengen jadi camat, pengen jadi bupati wali kota, gubernur, presiden, jadi ketua ormas lu harus butuh pakai duit. Ketua partai, pakai duit. Ya Allah. Moral semakin tergerus, akhlak semakin tergerus. Maka santri sebagai pengawal atau benteng moral bangsa Indonesia, insya Allah. Orang yang jadi polisi pakai duit, jadi tentara pakai duit. Masuknya tuh loh, kira-kira diterima dengan polisi itu pakai duit. Saya nggak nuduh siapa-siapa, tapi itulah kenyataannya. Ingin lulus pakai duit. Maka banyak sekali hakim tidak berkualitas karena sebenarnya tidak lulus diluluskan. Banyak sekali dokter tidak berkualitas karena sebenarnya tidak lulus diluluskan. Banyak polisi tidak berkualitas karena sebenarnya tidak lulus diluluskan. Pakai alhamdulillah paham. Ya Allah. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat sebuah bangsa tergantung akhlak dan budayanya, bukan agamanya. Martabat bangsa tinggi atau rendah bukan agama, tapi akhlak. Contoh negara-negara Timur Tengah, Afghanistan, Irak, Suriah, Somali, Yaman, agamanya benar.
Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji umroh, nah Mekah, zakat. Tapi perang terus sesama Islam, sesama saudara. Sudah 30 tahun, korban sudah kurang lebih 1,5 juta orang mati perang saudara. Bahkan lebih. 30 tahun perang saudara. Akhlaknya rusak, agamanya benar. Martabatnya jatuh. Negara Jepang, agamanya nggak jelas. Yahudi bukan, Kristen dudu, Islam sanes, Hindu bukan, Buddha sanes, Konghucu bukan, agama Sinto. Sepuluh orang Jawa agama Darmo Gandul, Gotoloco, Sabto Darmo lah. Sambelun, Subut, Kaharingan, Kapitayan, Karuhunan, Sunda Wiwitan, bangsa itu agama itu bangsanya lah. Napa malih? Parpalin. Agama lokal, animis. Jepang agamanya tidak jelas, tapi budayanya maju. Teknologi maju, akhlaknya luar biasa. Tidak ada pejabat korupsi, tidak ada hukum dilanggar, tidak ada hak asasi manusia dilanggar, tidak ada preman begal di tengah jalan. Martabat betul, bermartabat betul. Jadi yang membuat kita bermartabat akhlakul karimah, bukan agama. Bukan agama. Di dunia ini loh ya, ini masalah dunia ini. Soalnya nanti di akhirat lain lagi. Di dunia ini kalau kita yang bermartabat akhlakul karimah. Syukur-syukur agamanya benar, akhlaknya mulia. Seperti kita insya Allah Ahlussunnah wal Jamaah. Paham boten? Ya. Pendidikan. Dalam hati manusia ada namanya khawatir. Apa khawatir itu? Apa khawatir itu? Illumination. Apa illumination? Limpahan. Aliran. Kalau datang dari Gusti Allah, bisikanlah, bisikan. Kalau datang dari Gusti Allah, namanya hidayah. Kalau datang dari malaikat, namanya ilmu. Syukur-syukur ilmu laduni atau ilham. Kalau datang dari setan, namanya wasawis. Kalau datang dari hawa nafsu, ini yang paling hebat ini, namanya hawajis. Kalau setan bisa kita lawan, setan gudo, auzubillah, lari sudah, auzubillah sudah lari itu, auzubillah syaitonir lari sudah. Nanti goda lagi di sana, kita baca ayat kursi lari sudah, subhanallah, Allahu Akbar, lari sudah setan, hawajis dulu. Tapi kalau wasawis, tapi kalau hawajis, bisikan hawa nafsu, tidak pernah berhenti. Di pasar, di kantor, di jalan, di masjid, di majelis taklim, hawa nafsu sering membisiki kita untuk hal-hal yang tidak benar. Gimana? Pengalaman rupanya, pengalaman nih. Hawa nafsu kita sering membisiki kita mengajak penyimpangan. Di masjid pun bisa ada bisikan hawa nafsu. Di majelis taklim lagi ngaji, ada bisikan hawa nafsu. Nah setan betul saged, dilawan bisa. Kalah kalau setan. Tapi kalau nak hawa nafsu, ada aduwika nafsu. Musuh paling utama hawa nafsumu. Paham betul? Nah, pendidikan pesantren dalam rangka membangun tazkiyatun nafs. Tathhirul qalb. Tazkiyatun nafs. Mudah-mudahan para santri semuanya akhlaknya baik, hatinya bersih, selalu mendapatkan khawatir ilahiyah dan khawatir malakutiyah.